Siap nggih jamaah nggih? Belum selesai. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, saya nanya dulu, sehat semua? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah atas kenikmatan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang tidak ada duanya. Nikmat sehat adalah kenikmatan yang begitu besar, yang tidak ada satupun hamba bisa memungkirinya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kenikmatan-kenikmatan yang utama selepas hidayah darinya, kita juga memohon kepada Allah agar Allah memberikan kita keistiqomahan di atas jalannya. Semoga kenikmatan hidayah ini Allah tambahkan dengan taufiknya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang juga Allah berikan kepada kita adalah nikmat bisa hidup di atas cahaya tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau misalkan kita ditanya ke jamaah, mana kira-kira yang lebih baik, mana yang lebih utama, hidup di jalan Allah atau wafat meninggal di jalan Allah? Mana yang lebih baik jamaah? Kalau misalkan pian ditanya kayak gitu, jawabannya yang mana? Hidup di jalan Allah atau meninggal di jalan Allah? Misalkan sekarang misalkan sekarang gitu. Beli yang mana? Misalkan kita dihadapkan seperti itu. Iya, kita diberikan pilihan. Misalkan ya, kalau dan ini nggak mungkin gitu. Misalkan malaikat maut itu datang, ngasih pilihan. Kira-kira pian jenengan pilih yang mana? Pilih tetap hidup di jalan Allah ataukah wafat sekarang? Wafat di jalan Allah juga. Kira-kira yang mana jamaah yang lebih utama? Oke, betul. Iya. Jadi yang lebih utama kata para ulama itu adalah tetap hidup di jalan Allah. Ya. Hidup di jalan Allah entah untuk diri sendiri, ya, itu lebih utama dengan segera wafat di jalan Allah juga. Karena orang, contoh sederhana saja, orang muslim yang diberikan taufik oleh Allah, diberikan nikmat hidayah oleh Allah, bisa hidup berjalan di atas jalannya Allah. Ya, misalkan setiap tahun saja Pak, dia jumpa dengan bulan Ramadan. Ya, dengannya dia akan bisa mendahului dan mengungguli kaum muslimin yang sebelumnya meninggalkan dunia ini dan bertemu dengan bulan Ramadan yang lebih sedikit dibandingkan dia. Itu contoh sederhana. Kalau sekedar mikirkan diri sendiri. Terlebih lagi kalau dia hidup di jalan Allah dan bisa bermanfaat bagi hamba-hamba Allah. Maka apa? Semakin banyak tabungan kebaikan di dia. Semakin banyak pahala yang akan bisa dia raih nanti saat sudah meninggal dunia. Kita tidak memungkiri, kita berharap nanti wafat itu di jalan Allah juga.
Tapi ingat, kalau kita bisa hidup tetap panjang umur dan istiqomah di jalan Allah, itu lebih utama. Karena keberadaan muslim ya yang istiqomah di jalan Allah itu pasti baik untuk dirinya, terlebih lagi kalau dia bermanfaat bagi hamba yang lainnya, pasti akan baik bagi orang-orang di sekitarnya. Makanya itu diantara rahasia kenapa jamaah kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Anas bin Malik supaya panjang umurnya. Ya, demikian. Jadi bisa jawab sudah. Kalau misalkan ada yang nanya, hendak hidup lama di jalan Allah ataukah segera wafat di jalan Allah? Jadi yang lebih utama yang mana? Hidup di jalan Allah itu lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan wafat di jalan Allah. Ya namanya kalau sudah wafat selesai, ya masa dia berusaha habis, hendak bermanfaat kepada orang lain yang sekedar yang selama hidup dia sudah usahakan, nggak bisa lagi. Ya demikian. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga saling mengingatkan supaya tidak lupa banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya masih ingat di antara pesan para ulama dahulu seperti Husain bin Ali An-Naisaburi, beliau bilang apa? Tanda ciri ahlu sunnah itu apa? Banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini malam Jumat. Ya, malam Jumatan itu bukan cuma acara suami istri, tapi apa? Banyak solawat kepada Nabi. Demikian. Bahkan kalau kata Ibnul Qayyim, apa kata beliau jamaah? Kalau seorang hamba, misalkan saja dia bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejumlah nafas yang dia hembuskan, maka apa? Dia tidaklah dikatakan bisa memenuhi hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita beruntung sedikit-sedikit bisa belajar tentang apa yang sudah Rasulullah perjuangkan. Sedikit-sedikit bisa apa? Mengamalkan, menghidupkan sunnah atau ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hitung-hitung hendak balas budi kepada Rasul, meskipun gak bakal bisa membalas kebaikannya. Ya demikian. Lanjut. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita bahas hadis tentang apa? Hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari. Iya, kita sudah cerita tentang bagaimana kisah hijrahnya, ngajak keluarga besarnya pindah jamaah. Ya, dari Yaman, meninggalkan kampung halaman supaya bisa mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka Masya Allah ya istiqomah, rajin ngaji. Bahkan masih ingat ya, Rasulullah itu awal melihat mereka hijrah ke Madinah itu nggak kenal dan nggak tahu di mana mereka tinggal. Tapi tak kala malam hari kedengaran Masya Allah ada lantunan bacaan Al-Quran. Dari sana beliau tahu, oh Masya Allah ini rumahnya ya orang-orang dari kabilahnya Abu Musa Al-Asy'ari. Terlebih lagi Abu Musa Al-Asy'ari sendiri ya kalau ngaji itu Masya Allah suaranya itu manis sekali. Sampai-sampai waktu di malam hari beliau awal-awal datang ya, istri-istri Nabi pada penasaran, kok ada malam-malam orang ngaji suaranya indah sekali. Kata Anas bin Malik, istri-istri Nabi pun bangun untuk mendengarkan. Ingat ya, beliau sampai mengatakan apa? Kalau aku tahu aku akan indahkan lagi bacaanku, akan kubuat mereka lebih menghayati lagi terhadap firman Allah yang aku baca. Demikian ya, berarti apa? Ada pelajaran apa kemarin? Ingat
Yang beruntung di sisi Allah adalah yang memperindah dan memperdengarkan ayat Al-Quran, bukan orang yang sedang pamer indahnya bacaan. Ya, beda. Yang satu pamer supaya apa? Supaya dipuji orang. Masya Allah, tilawahnya bagus. Masya Allah, ngajinya indah. Masya Allah, suaranya luar biasa. Yang satu lagi apa? Hendak memperdengarkan ayat Al-Quran dengan dia perindah bacaannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya hamba-hamba Allah mendengar indahnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda jemaah. Baik, hadisnya kemarin tentang apa? Masih ingat? Kayaknya kemarin itu kelihatan ada beberapa orang yang bolos pekan yang lalu. Sekarang lebih lama, alhamdulillah. Ya, atau mungkin tidak siap ini. Kok ustadznya datang lagi ya? Ya, kok ustadznya datang lagi ya? Kata panitia, ya mestinya Ustadz Muhammad Husaini ya yang datang, tapi beliau nggak bisa ya, kalau pekan ganjil ya. Baik jamaah sekalian, hadisnya kemarin tentang apa? Ada yang tanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang berperang di jalan Allah karena sekedar keberanian. Ada yang berperang di jalan Allah sekedar karena fanatik kelompok atau suku atau golongan. Ada juga yang berperang di jalan Allah karena mencari sanjungan, karena riya. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Siapa saja yang berperang di jalan Allah tujuannya untuk mengangkat kalimat Allah. Apa kalimat Allah di sini? Nggih, betul. Kata Ibnu Abbas, kalimat Allah di sini adalah apa? La ilaha illallah, kalimat tauhid. Nggih, demikian. Jadi kalau pian kita ngajari anak supaya mentauhidkan Allah, supaya mengikrarkan, mengagungkan la ilaha illallah, ya semoga kita terhitung termasuk orang-orang yang hendak mengangkat kalimat Allah, ya, meskipun tidak ngangkat senjata. Demikian. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada sebuah faedah sebenarnya. Kalau kita lihat dari hadis tadi, Rasulullah kira-kira mengatakan, oh, yang pertama yang karena keberanian, enggak. Yang kedua karena apa tadi? Karena ada fanatik golongan, enggak termasuk. Yang ketiga karena pengen sanjungan, pengen pujian. Apakah itu dikatakan oleh Nabi nggak termasuk di jalan Allah? Maka apa? Nabi menggantungkan jawaban. Nabi gantungkan. Maksudnya apa? Maksudnya nggak mesti, nggak mesti orang yang berperang dalam atau di jalan Allah karena keberanian, karena fanatik, karena pengen pujian itu tidak di jalan Allah. Makanya Ibnu Abi Jamrah beliau mengatakan, Ibnu Abi Jamrah rahimahullah mengatakan, jika tujuan awalnya, tujuan pokoknya adalah untuk menegakkan kalimat Allah, kemudian ditambahkan hal-hal tadi, maka apa? Maka tidak mempengaruhi keikhlasannya. Makanya masih ingat tentang bahasan mengenai niat. Ya, selama niat itu benar-benar karena Allah, yang diharapkan dalam hatinya sebagai harapan utamanya adalah mengharapkan akhirat dan apa yang di sisi Allah, tidak masalah kalau misalkan ada unsur duniawi yang juga dia harapkan. Contoh, ya, misalkan dia sudah ikhlas karena Allah, tapi dia ditambahi dengan keberanian. Jelas? Karena tadi yang nanya cuma sekedar menyebutkan kalau berani gimana Rasul. Ya. Jadi kalau misalkan memang pada dasarnya dia hendak mengangkat kalimat Allah, ditambah dia ini pemberani, maka apa? Tetap di jalan Allah. Yang kedua, kalau misalkan dia di jalan Allah, kemudian ditambah dengan kecintaannya terhadap sukunya, terhadap negerinya misalkan. Contoh, kita orang Indonesia diserang orang kafir misalkan negeri kita sayang negeri kita, fanatik terhadap negeri kita. Ya, fanatik bukan fanatik buta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Itu juga tetap di jalan
Allah. Syarat pokoknya apa? Didasari niatan yang ikhlas untuk mengangkat kalimat Allah. Seperti itu jemaah. Jadi nggak tercela secara mutlak. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya kecuali yang mungkin riya gitu tadi, murni riya, ya karena Allah tapi dicampur supaya apa? Dapat pujian. Nah itu lain lagi, ya. Kalau sekedar riyaknya itu ya pengen pujian, pengen dikenal, anak juga berjuang bersama Nabi loh, ya. Maka nggak masalah, ya karena apa? Dikenal baik di kalangan orang-orang yang soleh itu termasuk apa? Termasuk kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Tapi ingat ya, dalam hadis tadi juga ada pelajaran penting bagi kita. Kata para ulama apa? Celaan, tamak terhadap dunia. Termasuk apa? Tamak terhadap sanjungan atau pujian dari orang. Enggak boleh jemaah. Sampai membuat seseorang lalai terhadap tujuan pokoknya mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh. Jelas gak? Jadi tergantung landasannya apa. Kalau ditambahi keberanian kah, ditambahi apa lagi? Fanatik sukunya, ya kecintaan kepada kelompoknya. Kalau karena Allah gak. Tapi ingat, jangan sampai kita mengkubu-kubukan kaum muslimin, ya. Jadinya apa? Pokoknya saya bela kelompok saya, nggak peduli benar salah. Pokoknya saya senang sama kelompok saya. Kalau ada yang nyerang kelompok saya nggak suka misalkan. Jangan seperti itu, ya. Itu namanya apa? Fanatik buta. Nggih, bukan karena Allah. Kalau memang karena Allah maka dasarnya ya seperti tadi jemaah. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, umumnya orang yang berperang, ikut perang itu jemaah, ada 5 alasannya. Yang pertama apa? Pengen dapat ghanimah. Boleh enggak? Boleh, karena dalam hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyinggung demikian tentang fadilah jihad di jalan Allah. Ya, Allah janjikan kalau dia enggak pulang bawa ghanimah, dia bawa pahala. Demikian, ya. Maka kalau misalkan hendak perang, tujuannya karena ingin apa tadi? Mengangkat kalimat Allah. Di sisi yang lain, kalau Allah kasih kemenangan, alhamdulillah nanti insya Allah dapat harta rampasan perang. Itu niat yang berikutnya, bukan yang pokoknya jamaah. Tidak masalah kalau seperti itu. Ya, tidak masalah. Jelas gak? Demikian. Atau apalagi ada yang hendak menampakkan keberanian. Anak pengen jadi terdepan di jalan Allah. Ya, termasuk yang utama di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan kalau lagi berjihad bersama beliau, tidak masalah. Ya, selama apa tadi? Dasarnya benar. Ya, ada lagi kata beliau, ada yang kadang karena riya, ada yang karena fanatisme tadi sudah kita sebutkan, bahkan ada yang karena emosi kata Ibnu Hajar. Ya, kata Al-Hafidz bahkan karena ada yang emosi, marah. Tapi kalau marahnya sekedar marah, rumahannya diganggu, ya, nggak ada alasan yang lain atau khawatir kalau rumah diganggu, misalkan hendak dirampok ya kita berhak untuk bela diri ya, memang ya. Jadi maksudnya apa? Wah, kalau misalkan mereka para sahabat sekadar tinggal di kota Madinah, ya, kemudian diserang, seperti orang-orang munafik karena khawatir nanti rumahnya diambil alih, ya, ditaklukkan, kemudian hartanya diambil orang-orang musyrik, maka apa? Sekedar hanya karena apa? Ingin menjaga hartanya, emosi kalau hartanya mau diambil orang, tanpa ada niatan sedikit pun karena Allah, maka apa? Sia-sia, ya. Tapi kalau misalkan apa tadi sudah dilandasi tujuan supaya menegakkan kalimat Allah, ditambah lagi marah karena apa? Ini hak yang selama ini saya usahakan, misalkan. Ini punya saya, mau diambil sama orang kafir, misalkan. Ya. Maka tidak masalah ditambahi dengan kemarahan. Terlebih lagi kalau marah, Islam bisa diserang. Marah, negeri yang Allah anugerahkan diserang. Keamanan juga dirampas misalkan. Tidak masalah, ya, selama niat-niat yang lain hanya tambahan. Makanya tadi apa? Di akhir hadis Rasulullah kaitkan apa? Pokoknya siapa saja yang berjuang karena ingin mengangkat kalimat Allah, itulah yang di jalan Allah. Demikian. Lanjut sekarang hadis berikutnya. Hadis kita malam hari ini, wa an Abi Bakrah Nufai' bin al-Harith
ya, As-Saqafi. Dan dari Abu Bakrah. Pernah dengar jamaah sahabat yang namanya Abu Bakrah? Pernah nggih? Pertanyaannya, namanya siapa? Abu Bakrah ini kan kunyah kan gitu. Namanya siapa tadi? Nufai' bin Harith As-Saqafi. As-Saqafi berarti dia ini dari Bani Thaqif. Di mana Bani Thaqif dulu? Di Taif, jamaah. Antum tahu enggak kisah Islamnya beliau yang disebutkan beberapa ahli sejarah, misalkan Ibnu Hisham. Beliau ini dahulunya jamaah seorang hamba sahaya. Nah, kayak antum, alhamdulillah dari lahir merdeka, alhamdulillah. Ya, nggak mengalami masa-masa penjajahan, alhamdulillah. Bendera merah putih berkibar di mana-mana aman. Alhamdulillah. Bisa apa? Menegakkan tauhid, bisa menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala dengan bebas, alhamdulillah. Dulu kisah Nufai bin Harith ini, beliau ini adalah apa? Seorang hamba sahaya, budak di Taif dulu jamaah. Dan alhamdulillah, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, Rasulullah dan para pasukannya, mereka mengepung benteng Taif untuk menaklukkannya. Nah, singkat cerita, di saat pengepungan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini salah satu riwayat menyebutkan, Rasulullah mengumumkan, siapa saja hamba sahaya yang hendak bergabung bersama kami, maka apa? Akan kami bebaskan, akan kami berikan kebebasan, alias nggak jadi budak lah lagi nantinya. Demikian. Akhirnya apa? Nufai ini, masya Allah, dia ambil tali yang biasa untuk apa? Untuk apa jemaah? Untuk nimba air di sumur. Pernah nimba air pakai tali itu, tambangnya ya diambilnya, atau mungkin ada katrolnya juga, saya nggak tahu. Jadi bakroh itu artinya apa? Katrol atau tali buat ngambil air di sumur. Kok bisa nama beliau atau beliau dikenal sebagai Abu Bakrah? Kok bapaknya tali? Iya, abahnya tali sumur. Kok bisa? Karena kata ahli sejarah, mereka menyebutkan ya bahwasanya tatkala Rasulullah mengumumkan hal itu, atau dalam riwayat yang lain tidak disebutkan Rasulullah menyebutkan pengumuman seperti itu, inisiatif beliau apa? Hendak kabur dari sana, dari Taif, untuk menyatakan iman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diambilnya tali, ya mungkin sama katrolnya, kemudian apa? Dipakai dia untuk manjat tembok, manjat benteng Taif. Dipakai apa? Manjat benteng Taif. Kemudian apa? Dia panjat perlahan. Resikonya apa? Ya kematian jemaah. Ya, lagi perang, ini ada orang mau berkhianat, kan gitu. Berkhianat kepada kaumnya, orang-orang Taif yang masih musyrik saat itu. Kabur beliau, hendak nyebrang tembok. Saat itu kan dindingnya tertutup supaya apa? Gak ditembus pasukan muslim. Akhirnya apa? Sampai beliau manjat, kemudian apa? Beliau pakai untuk turun langsung menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan Islam, ya, dan akhirnya bergabung dengan pasukan muslim. Dikenanglah beliau dengan julukan Abu Bakrah, abahnya katrol, ya, abahnya apa? Tali sumur. Demikian. Kenapa? Ya seperti itu. Karena perjuangan beliau untuk menemui Nabi, untuk menyatakan keislamannya, ya, sampai apa? Beliau cari tali sumur beserta katrolnya, gitu kan? Untuk apa? Untuk menembus dinding penghalang atau benteng Taif, sehingga bisa menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mempertaruhkan nyawanya. Demikian, ya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Itulah Abu Bakrah, masya Allah, ya. Antum ada kenangan masuk Islamnya kayak apa? Nggak ada. Alhamdulillah dari lahir sudah Islam. Ada di sini yang mungkin mu'alaf dadai. Ada, ya. Yang mungkin punya cerita sendiri. Atau mungkin antum punya cerita tentang saat apa awal-awal hijrah. Ya. Dikenang itu bagus, insya Allah saling cerita supaya apa? Mengingatkan kita tentang karunia atau nikmat Allah berupa hidayah. Bagus itu sebenarnya.
Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, ya, beliau ini meninggal di tahun 52 Hijriah. Sebagian ulama menyebutkan itu, ya. 52 Hijriah. Beliau salah satu sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis. Ada beberapa ratus hadis yang berasal dari beliau, sahabat Abu Bakar. Nah, baik, ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Kata beliau, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani," apabila dua muslim berjumpa. Ya, pian pernah ketemu muslim yang lain, ketemu kawan. Alhamdulillah. Tapi ini lain temanya, jemaah. Kalau ketemu kawan biasa kita, kawan sama apa? Muslim. Tapi apa? Ini kondisinya bisayfaihima, sama-sama membawa pedangnya. Ya, muslim sama muslim jumpa, mau apa? Mau perang. Oke, mau apa? Mau kelahi. Adu kesaktian. Fal qatilu wal maqtulu finnar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka apa? Ketemu, ngangkat pedang, saling pengen bunuh, maka yang bunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Sama-sama masuk neraka. Nah, akhirnya Abu Bakar penasaran. Qultu, saya tanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil." Wahai Rasulullah, ini yang bunuh memang sudah jelas, wahai Rasul. Dia masuk neraka karena apa? Bunuh seorang muslim. Fama balul maqtul. Terus bagaimana Rasul dengan orang yang jadi korban? Bagaimana orang yang jadi korban pembunuhan kok juga masuk neraka? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana harisan ala qatli sahibih." Sesungguhnya korban tersebut juga apa? Juga semangat, bertekad untuk membunuh kawannya. Cuman kalah. Ya, cuman apa? Kalah dia. Demikian. Kalau misalkan nggak kalah, ya dia yang bunuh. Seperti itu. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Mungkin poin pertama yang langsung kita pikirkan dari hadis ini apa? Bahwasanya seseorang itu akan tetap menanggung dosa meskipun apa? Nggak berhasil melakukan perbuatan dosanya. Meskipun apa tadi? Nggak berhasil melakukan perbuatan dosanya. Buktinya apa? Tadi nggak berhasil bunuh kawannya, tapi juga masuk neraka. Berarti jamaah, dari sini kita paham, siapa yang punya keinginan atau niat buruk di dalam hatinya, dan dia usahakan, meskipun nggak berhasil, maka apa? Dia tetap menanggung dosa. Ya, demikian. Sebagaimana kita ingat orang yang melakukan kebaikan, ya, meskipun belum berhasil, tapi kalau sudah dia usahakan, dia pun sudah mendapatkan ganjaran. Demikian. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Ini hadisnya tentang muslim yang kelahi. Kira-kira kalau misalkan kita punya tetangga kita orang non-muslim, jamaah, boleh enggak kita kelahi sama dia? Ayo kita nanti ke lapangan bawa senjata, kita bunuh-bunuhan misalkan. Boleh enggak? Boleh? Enggak boleh. Oke, karena apa? Karena Islam itu bukan agama yang mengajarkan anarkisme, tidak. Bahkan mengajarkan adab, mengajarkan kita mempertahankan keamanan, bukan serampangan. Ya, mengajarkan kita untuk mengikuti syariat Allah dan Rasulnya serta sabar, jemaah. Ya, bukan selalu memperturutkan nafsu dan kemarahan. Itulah Islam, jemaah. Baik, jemaah sekalian. Terlebih lagi kita pahami, pernah dulu kita singgung, orang kafir itu macam-macam. Ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada lagi kafir yang musta'man. Mu'ahad itu yang bagaimana? Mu'ahad itu yang mengikat perjanjian damai dengan kita.
Ya, misalkan kalaupun dalam kondisi perang, kalau ada gencatan senjata, ya sudah, tidak boleh kita khianati perjanjian tersebut. Kemudian ada yang mustakman, ya, dia dapat jaminan keamanan untuk tinggal di sana. Maka apa? Ya nggak boleh diperangi, nggak boleh ditumpahkan darahnya. Meskipun niatnya baik macam dulu, kasus apa yang dulu pernah kita tahu atau kita singgung? Bali. Ya, iya. Dikiranya setiap orang kafir itu boleh dibunuh. Padahal sudah ada jaminan aman untuk mereka. Demikian. Maka apa? Kita ingat, yang boleh diperangi dan dibunuh hanyalah yang harbi, yang memerangi kita juga. Ya. Kemudian ada juga, ada yang kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini yang tinggal bersama kita. Ya, tinggal di negerinya kaum muslimin atau wilayah kaum muslimin, dengan mereka membayar upeti biasanya kalau di zaman kekhalifahan dahulu. Nah, mereka ini haram untuk diperangi. Ya, kalau misalkan ada yang kelahi sampai membunuh orang kafir, ada hukumannya enggak? Ada. Ya. Kok cepat sekali? Oke. Enggak apa-apa, nanti habis azan kita lanjutkan lagi. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha. Bisa lewat. Baik jamaah, kita lanjut lagi, okay? Jadi tadi sampai mana? Bagaimana kalau misalkan seorang muslim kelahi sama orang kafir, kemudian karena dia jago, dia bunuh orang kafir tersebut. Maka apa jamaah? Para ulama, mayoritas ulama, jumhur ulama, berdasarkan surat An-Nisa ayat 92. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kalau misalkan pembunuhan itu antara kalian dengan orang kafir yang
dapat perjanjian damai di antara kalian. Maka apa? Apa kewajiban seorang muslim tersebut? Fadiyatun musallamah ila ahli. Maka dia wajib membayar diat. Apa diat pembunuhan jamaah? 100 ekor unta. Punya enggak tuh? Pian punya berapa unta di rumah? Ya, 100 ekor unta yang diserahkan kepada keluarga korban. Demikian, ya. Dan ditambah lagi jamaah. Tambah lagi apa? Kafarahnya. Ditambah lagi dia memerdekakan seorang budak muslim. Nyari di mana Ustaz? Gak ada sekarang. Makanya ya, atau disebutkan faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain taubatan minallah. Kalau dia nggak ketemu hamba sahaya muslim yang bisa dimerdekakan, maka apa? Dia puasa 2 bulan berturut-turut, ya, sebagai wujud taubatnya kepada Allah. Udah bayar 100 onta, ya. Kalau nggak ada hamba sahaya yang bisa dimerdekakannya, puasa 2 bulan. Sanggup? Kalau nggak sanggup jangan bunuh orang. Ya, berarti apa? Ini bukti bahwasanya Allah dan Rasulnya itu mengajarkan agar kaum muslimin nggak sembarangan urusan darah orang. Demikian sampai hukumannya sebesar ini, meskipun yang dibunuh adalah orang kafir, dhimmi misalkan. Ya, demikian. Maka jamaah yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga kita bisa, ya, menjadi orang yang pandai-pandai menahan diri, okay? Tidak mudah terbawa emosi sampai kehilangan kendali diri, membunuh orang. Na'udzubillah min dzalik. Ya, bahkan dalam Islam saja, Pak, bukan cuma yang sengaja, yang semi sengaja. Contoh, okay? Misalkan apa? Misalkan pian karena marah. Misalkan ada orang yang mungkin memperolok-olok pian. Karena marah, pian pukul pakai tongkat. Mestinya pukulan itu nggak sampai mematikan kan? Tapi ternyata meninggal jamaah. Nggak sengaja kena bagian vitalnya mungkin, kemudian meninggal. Antum tahu? Ya, itu saja tetap apa? Harus bayar diat yang mughalladzah. 100 unta, tapi bukan unta biasa. 40 unta betina bunting jemaah. 30 unta betina umur 4 sampai 5 tahun. 30 lagi unta betina umur tadi berapa? 4 sampai 5 tahun. Ada 3 sampai 4 tahun, ada 4 sampai 5 tahun. 30, 40 hamil semua. Yang 40-nya punya. Hati-hati jemaah, ya. Jadi ini dosa yang gak ringan. Demikian. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin ada yang kepikiran, ya, atau ada yang pernah mendengar. Nah, pendapat kalau misalkan seorang ayah atau ibu membunuh anaknya. Pernah ada kejadian seperti itu jemaah? Pernah? Di mana? Di berita. Oh, di berita. Ya, alhamdulillah tidak ada di sini. Ya. Maka apa? Sebagian ada yang mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya orang tua yang membunuh anaknya itu enggak dikisos. Kok bisa? Ada hadisnya dari riwayat Ibnu Majah. Bahwasanya orang tua itu tidak dibunuh kalau membunuh anaknya. Tapi ini riwayat yang lemah. Hadisnya lemah. Berarti apa? Jangan pian kepikiran bunuh anak. Na'udzubillah. Ya, banyak orang yang lihat orang menuntut anaknya aja pengen punya anak jamaah. Ya. Demikian. Di jalan misalkan. Lewat di jalan naik mobil karena dia udah nikah lama, nggak punya anak, lihat orang
nuntut anaknya, padahal jalan kaki bisanya, pengen punya anak. Berarti anak itu apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala juga, nikmat dari Allah juga, selain ujian juga bagi kita. Ya, maka apa? Kesulitan hidup apapun jangan sampai membuat kita kepikiran untuk membunuh anak kita. Nah, baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Ya. Kalau misalkan kita ditanya tentang dalil, apa sih dalilnya nggak boleh bunuh orang, Ustaz? Apalagi muslim dengan muslim misalkan, maka dalam surat An-Nisa ayat 93 Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, dan barang siapa yang sengaja membunuh seorang yang beriman, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, Allah ancam bisa kekal dia di dalamnya. Bisa kekal dia di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih, udah kekal Allah murka terus sama dia. Wa la'anahu, Allah laknat tambahi lagi. Subhanallah. Ya, Allah sudah ancam dengan kekal di dalam neraka jahannam. Kemudian apa lagi? Allah murka, marah terus sama dia. Gak bakal ada keringanan kalau sudah marahnya luar biasa. Dilaknat terus. Ya. Wa a'dalahu 'adaban 'azima, Allah sudah siapkan bagi dia azab yang pedih, yang besar. Ya. Jadi seakan-akan gak ada peluang lagi bagi dia untuk selamat dari azab neraka karena besarnya dosa membunuh seorang yang beriman. Ya. Tapi bukan berarti Allah gak bisa mengampuni dia, bukan. Kalau dia bertobat kepada Allah, Allah menerima taubatnya, maka apa? Maka Allah akan mengeluarkan dia dari neraka. Bahkan kalau Allah terima taubatnya ya di dunia, ya Allah ampuni misalkan kesalahannya, atau mungkin dia mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Allah bisa menghindarkan dia dari hukuman dia di neraka. Nah, dan juga hadis yang lain, hadis Ibnu Mas'ud misalkan, ya, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Masih ingat nih? Darah seorang muslim itu tidak halal kecuali dengan 3 alasan. Apa yang pertama jemaah, masih ingat? As-sayyibu zani, yang pertama, orang sudah nikah tapi berzina, dirajam dia sampai meninggal. Ya. Kemudian wan nafsu bin nafsi, nyawa dibalas nyawa. Dan yang ketiga, wattariku lidinihil mufariqu lil jamaah, orang yang murtad meninggalkan agamanya sehingga menjadi pemecah belah kaum muslimin. Ya, maka apa? Hakim pemerintah yang sah berhak memberikan hukuman mati kepadanya. Demikian. Baik, jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau misalkan kasusnya sebagaimana kita singgung tadi? Kita kan muslim jemaah. Na'udzubillah, misalkan ada rampok hendak menyatroni rumah kita. Ya, kita di rumah, kemudian tiba-tiba ada orang bersenjata datang ke rumah merampok harta kita. Ternyata dia pakai peci misalkan. Ya, rampok tapi pekopiah. Wah, ini muslim ini. Gimana kira-kira? Apakah kita boleh membela diri kita atau silahkan aja ambil, daripada saya nanti bela diri kemudian apa? Pian meninggal. Saya gini-gini, ini guru bela diri misalkan. Paham? Ya. Kira-kira yang mana? Kita boleh tidak membela diri kita? Boleh. Masih ingat nggih hadisnya nih? Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ada seseorang yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah,
Ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau kalau misalkan ada seseorang datang kepadaku, dia hendak merampas hartaku. Lewat di jalan, ada begal. Apa yang harus aku lakukan? Gampangnya kan demikian. Maka Nabi SAW bersabda, "Fala tu'tihi malak." Ya jangan kasih. Ya jangan diberi. Dia tanya lagi, "Ara'aita in qatalani?" Wahai Rasulullah, bagaimana kalau orang tersebut menyerangku? Kata Nabi SAW, "Qatilhu." Lawan balik. Lawan balik. Ara'aita in qatalani? Dia tanya lagi, bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah kalau misalkan dia berhasil membunuhku? Saya kalah Rasul, gimana? Ya. Fa anta syahid. Maka engkau mati syahid. Maka engkau meninggal dalam kondisi syahid. Masya Allah. Kayak berjuang di jalan Allah. Kemudian dia tanya lagi, Ara'aita in qataltu? Wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya yang berhasil membunuh dia? Masya Allah, karena pian kuat, sakti lagi kan, Masya Allah. Ya, gimana Rasul? Kalau saya yang menang, saya berhasil bunuh dia. Apa kata Nabi SAW? Huwa binnar. Dia yang di neraka. Kamu tidak. Demikian. Ya, hadis ini riwayat Imam Muslim. Makanya ada riwayat yang lain dari Sa'id bin Zaid. Ya, atau Sa'id bin Zaid, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh karena dia membela hartanya, ya, maka apa? Dia mati syahid. Wa man qutila duna ahli. Siapa yang terbunuh karena dia membela keluarganya, bela istrinya, bela anaknya, tapi karena apa? Alasan yang benar, bukan bela karena anaknya salah. Udah salah dibelain. Paham kira-kira nih jamaah? Misalkan anaknya bunuh orang, gak terima, ada yang hendak mempidanakannya misalkan. Kemudian apa? Ngambil senapan, polisi pun ditembak sama dia misalkan. Maka apa? Ini nggak benar, ya. Tapi kalau misalkan kondisinya seperti tadi, ada yang hendak menculik anak pian misalkan, kemudian pian lawan, ya. Maka apa? Jika pian akhirnya dibunuh, maka apa? Pian mati syahid. Ya, jangan berharap dirampok orang, jangan berharap, ya. Nggak usah berharap keburukan. Tapi apa? Tapi kita paham ini, kalau misalkan kita qadarullah mengalami kondisi demikian, maka kita tahu ilmunya. Gak ada keraguan-raguan untuk membela harta atau anak dan istri. Okay. Maka apa kata Nabi SAW? Orang yang meninggal untuk membela harta atau membela apa? Keluarganya tadi apa? Dia syahid. Dalam riwayat yang berikutnya, ya, sebenarnya belum lengkap ya tadi. Wa man qutila auduna damihi. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang terbunuh untuk membela hartanya, dia mati syahid. Siapa yang terbunuh untuk membela keluarganya, dia mati syahid. Auduna damihi. Siapa yang terbunuh untuk membela darahnya sendiri. Ada orang hendak membunuh dirinya, ya, karena apa? Karena ya alasan yang salah tentunya, karena salah gitu. Kalau misalkan pengen dikisos kemudian sakti, ya, kemudian wah bisa menghina, kemudian yang apa algojonya pian bunuh, nggak boleh. Ya, demikian. Atau misalkan udah mau dirajam, dia bisa meloloskan diri, kemudian ambil batu lempar balik, nggak boleh, salah itu ya. Demikian. Auduna dinihi, atau dia membela agama. Jadi yang disebutkan Rasulullah ada berapa di sini? Membela harta, membela keluarga, membela darah sendiri, atau membela agama. Semua ini kalau sampai meninggal, maka meninggal dalam kondisi syahid. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Sampai sini dulu. Kita akhiri ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.